Aku pernah berpikir bahwa cinta itu sederhana, seperti hujan deras di musim penghujan Jakarta yang datang tiba-tiba dan pergi begitu saja. Tapi sampai hari itu tiba, aku tak pernah menduga bahwa satu ciuman bisa menghancurkan segalanya. Satu ciuman yang tak sengaja, di saat aku demam tinggi dan tak sadar diri, dari bibir dokter yang merawatku. Namaku Ardi, seorang pemuda biasa berusia 25 tahun, tinggal di pinggiran Jakarta Selatan. Hidupku monoton, bangun pagi, naik kereta komuter ke kantor di Sudirman, pulang malam dengan badan lelah. Aku tak pernah berani mengakui pada siapapun, bahkan pada diriku sendiri, bahwa aku menyukai sesama lelaki. Di negeri ini, di tengah keluarga yang taat beribadah dan masyarakat yang selalu mengawasi, aku menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Takut. Selalu takut. Hari itu dimulai seperti biasa. Aku bangun dengan kepala pusing, badan panas. Demam tipus, kata dokter umum di puskesmas dekat rumah. Mereka sarankan rawat inap di rumah sakit swasta kecil di dekatnya, karena kasusku agak parah. Aku menurut saja, sendirian. Orang tua di kampung Jawa Tengah, saudara sibuk sendiri. Aku masuk ruang rawat inap, ditempatkan di kamar semiip yang sepi. Dokter yang menanganiku bernama Drea. Usianya mungkin akhir 30-an, tinggi, berkulit sawo matang khas pria Indonesia, mata tajam tapi lembut. Rambutnya pendek rapi, senyumnya hangat saat memeriksa. Istirahat yang cukup, ya, Mas Ardi. Demamnya tinggi, tapi insya Allah cepat sembuh, katanya hari pertama. Suaranya dalam, tenang, membuatku merasa aman di tengah kesepian. Hari kedua, demamku makin tinggi. Aku menggigil, berkeringat dingin, hampir tak sadar. Malam itu, ruangan gelap, hanya lampu kecil di sudut. Aku meracau, memanggil-manggil nama tanpa sadar. Tiba-tiba aku merasakan tangan dingin di dahiku. Sabar, Mas. Minum obat dulu, bisik suara itu. Aku membuka mata kabur, melihat wajah Drea dekat sekali. Dia sedang mengompres dahiku dengan kain basah. Entah bagaimana, dalam keadaan setengah sadar, aku meraih tangannya. Panas. Tolong, gumamku. Dia tak menarik tangan. Malah, dia mendekat lebih lagi. Aku merasakan napasnya di wajahku. Lalu, yang tak pernah kubayangkan terjadi. Bibirnya menyentuh bibirku. Lembut, hangat, penuh perhatian. Bukan ciuman penuh nasu, tapi seperti ingin menenangkan, seperti ibu mencium anaknya yang sakit. Tapi ini dari seorang pria kepada pria lain. Aku terkejut, tapi tubuhku terlalu lemah untuk bereaksi. Ciuman itu singkat, tapi membakar. Saat dia mundur, matanya melebar, seperti baru sadar apa yang dilakukannya. Mas Ardi. Saya Kila, katanya tergagap, wajahnya memerah. Dia buru-buru keluar ruangan, meninggalkanku sendirian dengan jantung yang berdegup kencang. Pagi harinya, aku sudah agak sadar. Demam mulai turun. Drea datang lagi, tapi sikapnya berubah. Dingin, profesional. Kondisi Anda membaik. Besok mungkin bisa pulang, katanya tanpa menatap mataku. Aku ingin bertanya, ingin tahu apa arti ciuman itu. Tapi aku diam takut. Takut kalau itu hanya khayalan demamku. Tapi bukan. Karena sejak saat itu aku tak bisa tidur nyenyak. Bayangan bibirnya, kehangatan itu menghantuiku. Aku yang selama ini menyembunyikan perasaan, kini jatuh cinta pada dokter yang merawatku. Rea, pria yang sudah punya cincin kawin di jarinya. Pria yang, seperti aku, hidup di masyarakat yang tak menerima cinta seperti ini. Aku pulang dari rumah sakit 2 hari kemudian. Badan masih lemah, tapi hati lebih lemah lagi. Aku mencoba melupakan. Kembali ke rutinitas, kantor, kereta, kosan kecil. Tapi setiap malam, aku memikirkan dia. Apa dia juga memikirkan aku? Atau itu hanya kesalahan sesaat? 2 minggu kemudian, aku nekat.
Aku kembali ke rumah sakit pura-pura kontrol. Demamnya kambuh lagi, dok, bohongku. Rea memeriksaku, tapi tatapannya menghindar. Sehat kok, Mas. Jangan khawatir, katanya datar. Saat keluar ruangan dia menahan tanganku sebentar. Jangan datang lagi kalau tak perlu, bisiknya. Suaranya gemetar. Aku pulang dengan hati hancur. Tapi rahasia itu mulai terungkap pelan-pelan. Ternyata Rea bukanlah pria bahagia seperti kelihatannya. Istri yang dicintainya, tapi pernikahan yang dipaksakan keluarga. Dia juga menyimpan rahasia yang sama denganku. Cinta yang tak boleh diucap. Sejak pertemuan terakhir itu aku berusaha melupakan Rea. Tapi sulit. Jakarta yang ramai justru membuatku semakin kesepian. Setiap melihat pasangan berjalan bergandengan di mal, aku iri. Tapi pasangan sesama jenis. Jarang dan selalu sembunyi-sembunyi. Aku tahu risikonya, dicaci, diusir keluarga, bahkan dipukuli. Aku mulai mencari tahu tentang Rea. Dari perawat yang ramah, aku dengar dia dokter spesialis penyakit dalam, sudah 10 tahun praktik. Punya istri cantik, anak satu. Keluarga bahagia, katanya. Tapi kenapa ciuman itu? Kenapa matanya selalu gelisah saat memandangku? Suatu malam, hujan deras mengguyur Jakarta. Aku sedang di warung kopi dekat kosan, menghangatkan badan dengan segelas kopi tubruk. Tiba-tiba mobil hitam berhenti di depan. Rea keluar, payung hitam di tangan. Mas Ardi, panggilnya pelan. Aku terkejut. Dokter. Ada apa? Dia mendekat, basah kuyup meski berpayung. Bisa bicara sebentar, tanyanya. Kami pindah ke mobilnya, parkir di pinggir jalan sepi. Hujan deras membuat dunia seperti tertutup tirai. Saya minta maaf atas malam itu, katanya langsung. Suaranya berat. Saya tak tahu kenapa. Saat melihat Anda menggigil saya panik. Saya takut kehilangan pasien, tapi lebih dari itu. Dia diam sejenak. Saya juga seperti Anda, Mas. Sejak remaja saya tahu saya berbeda. Tapi saya kawin, punya anak, demi keluarga. Air mataku hampir jatuh. Jadi, ciuman itu bukan kilas semata. Saya tertarik pada Anda sejak pertama memeriksa. Tatapan Anda, cara Anda tersenyum meski sakit. Itu membuat saya ingat diri sendiri yang tersembunyi. Kami diam lama. Hanya suara hujan. Lalu tangannya meraih tanganku. Hangat. Tapi ini salah, Mas. Kita tak bisa. Saya sudah berkeluarga. Anda masih muda, cari yang normal. Aku menarik tangan. Normal. Dok, saya sudah 25 tahun menyembunyikan ini. Saya lelah berpura-pura. Dan Anda juga lelah, kan? Dia mengangguk pelan. Malam itu kami bicara panjang. Tentang masa kecil di kampung, tekanan keluarga, doa-doa yang tak pernah terkabul. Tentang rasa bersalah setiap salat Jumat. Tentang mimpi yang dikekang masyarakat. Sejak itu kami mulai bertemu diam-diam di kai kecil di pinggiran di taman kota saat malam. Tak pernah berani bergandengan di tempat umum. Hanya bicara, saling curhat. Tapi setiap tatapannya, setiap senyumnya membuatku semakin jatuh. Rea cerita tentang istrinya, Lina. Dia baik, Mas. Tapi kami seperti saudara. Tak ada gairah lagi. Anak kami satu-satunya alasan bertahan. Aku iri pada Lina, tapi juga kasihan. Rea terjebak dalam pernikahan yang tak dicintainya sepenuh hati. Suatu hari, kami nekat ke Bogor. Naik mobil Rea, pura-pura dinas. Di kebun raya, di bawah pohon besar, kami duduk berdua. Ardi, katanya tiba-tiba memanggil namaku tanpa demas. Saya cinta Anda. Dunaku berhenti.
Aku balas menciumnya, kali ini sadar. Ciuman penuh di tengah alam yang hijau. Tapi bahagia itu singkat. Saat pulang, Rea dapat telepon dari istrinya. Suara Lina sedih. Anak kami sakit. Kembali ke Jakarta, realitas menampar. Rea semakin sibuk dengan keluarga. Pertemuan kami jarang. Aku mulai gelisah. Apakah ini hanya mimpi sementara? Cinta kami mulai retak pelan-pelan. Rea semakin jarang membalas pesan. Alasannya selalu sama, sibuk, anak sakit, istri curiga. Aku paham, tapi sakit. Aku mulai minum-minum sendirian di kosan, merokok lebih banyak. Teman kantor bertanya, kenapa murung terus, Di? Aku tak bisa cerita. Di Indonesia ini, siapa yang mengerti? Keluarga akan marah, teman akan menjauh. Aku hanya bisa diam, menahan. Suatu malam, Rea menelepon. Ardi, kita ketemu. Penting. Kami janjian di hotel kecil di pinggiran Jakarta. Bukan untuk mesra, tapi bicara serius. Saat bertemu, wajahnya pucat. Lina tahu, katanya langsung. Dia menemukan pesan kita. Dia marah besar, nangis. Ancam cerai kalau saya tak berhenti. Hatiku hancur. Lalu, kita gimana, A? Dia menangis. Pria dewasa, dokter terhormat, menangis di depanku. Saya tak bisa tinggalkan keluarga. Anak saya masih kecil. Keluarga besar akan hancur. Ma, Ardi. Ini harus berakhir. Aku marah. Berakhir. Begitu saja. Setelah semua yang kita rasakan. Kami bertengkar hebat. Kata-kata kasar keluar. Kamu pengecut, teriakku. Dia balas, kamu egois. Tak pikirkan konsekuensi. Malam itu berakhir dengan air mata. Kami berpisah, tanpa peluk terakhir. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Aku tak makan, tak tidur. Rea tak hubungi lagi. Aku nekat ke rumah sakit, tapi dia menghindar. Perawat bilang dokter Rea cuti panjang. Aku semakin terpuruk. Mulai cari pelarian di aplikasi dating gai, tapi semua terasa hampa. Tak ada yang seperti Rea. Tapi drama belum selesai. 2 bulan kemudian, aku dengar kabar dari teman perawat, Rea bercerai. Lina yang mengajukan tak tahan dengan rahasia suaminya. Anak diasuh Lina, Rea hanya boleh jumpa akhir pekan. Aku bahagia sekaligus sedih. Akhirnya Rea bebas. Tapi apakah dia mau kembali padaku? Aku hubungi dia. Tak dibalas. Akhirnya aku datang ke rumahnya di kompleks perumahan sederhana. Pintu dibuka, wajahnya kurus, mata sembab. Ardi. Jangan di sini. Tetangga bisiknya. Kami bicara di mobil lagi. Saya hancur, Ardi. Keluarga besar marah, bilang saya noda. Ayah saya tak mau bicara lagi. Aku peluk dia. Kita bisa mulai baru, A. Tapi dia geleng kepala. Tak semudah itu. Saya takut. Takut masyarakat, takut Tuhan. Malam itu kami hanya pelukan diam, tak ada ciuman. Hanya tangis. Setelah perceraian Rea, kami mencoba lagi. Pelan-pelan. Bertemu lebih sering tapi tetap sembunyi. Di luar kota seperti Bandung atau Anyer. Kami seperti pasangan biasa di sana, bergandengan di pantai saat sepi. Rea cerita banyak tentang masa lalunya. Bagaimana dia dipaksa kawin oleh orang tua karena sudah dewaktu. Bagaimana dia berusaha sembuh dengan kawin tapi gagal. Saya cinta Lina sebagai teman, tapi tak pernah sebagai istri sepenuhnya, katanya. Aku juga buka semua rahasiaku. Masa kecil di kampung, godaan teman sekolah yang tak pernah kujalani. Ketakutan setiap Ramadan, takut dosa. Cinta kami semakin dalam. Kami mimpi punya rumah kecil, jauh dari hiruk pikuk.
Tapi realitas Indonesia menekan. Teman Rea di rumah sakit mulai gosip. Dokter Rea aneh sejak cerai, kata mereka. Suatu hari, tragedi datang. Adik Rea yang konserati tahu tentang kami dari ototak sengaja di ponsel Rea. Dia marah besar, lapor ke keluarga besar. Rea dipukuli ayahnya sendiri. Kamu malu kami, teriak ayahnya. Rea masuk rumah sakit, luka memar. Aku datang diam-diam, menjenguk malam hari. Melihatnya terbaring, hatiku remuk. Ardi, pergilah. Ini berbahaya buatmu, katanya lemah. Tapi aku cinta kamu, jawabku nangis. Dia tersenyum pahit. Cinta tak cukup di sini. Kita di negeri yang tak mengerti. Tapi aku tak mau pergi. Aku rawat dia diam-diam, bawa makanan, cerita lucu. Pelan-pelan dia sembuh. Isik sembuh, tapi hati. Keluarga Rea usir dia dari warisan. Dia pindah kosan kecil, seperti aku. Kami mulai hidup bersama, sembunyi-sembunyi. Bahagia kecil, tapi selalu was-was. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Teman kantorku yang kutahu juga gay tapi celoset, iri melihat aku bahagia. Dia sebarkan foto kami ke grup alumni sekolah. Ardi homo, tulisnya. Beredar luas. Keluargaku tahu. Ibu menelepon nangis. Pulang kampung, nak. Kita obati kamu. Aku tolak. Tapi tekanan datang dari mana-mana. Kantor pek aku alasan terrestrukturisasi. Tetangga kosan usir. Rea juga kena. Rumah sakit tak perpanjang kontrak. Image dokter harus bersih, kata direktur. Kami berdua jatuh. Tak punya apa-apa. Kami pindah ke pinggiran Jakarta, kosan kecil kumuh. Uang tabungan menipis. Rea cari kerja di klinik kecil, aku jadi relancer online. Hidup susah, tapi kami saling menguatkan. Apa kita salah, tanyaku suatu malam. Dia peluk aku. Cinta tak pernah salah. Yang salah masyarakat yang tak paham. Tapi drama semakin gaicang. Mantan istri Rea, Lina, datang. Bawa anak mereka. Papa. Kangen, kata anak kecil itu. Rea nangis. Lina bilang, aku tak benci kamu, A. Aku paham sekarang. Tapi anak butuh ayah. Rea bingung. Malam itu kami bertengkar lagi. Mungkin aku harus kembali ke Lina demi anak, katanya. Hatiku hancur. Kamu pilih mereka daripada aku. Bukan pilih. Tanggung jawab. Aku pergi malam itu, tinggalkan dia sendirian. Aku mengembara, tidur di masjid, makan seadanya. Rasa dikhianati membakar. Tapi seminggu kemudian, Rea cari aku. Temukan di stasiun. Ardi. Ma. Aku tak bisa tanpa kamu. Anak akan kujumpai, tapi hidupku denganmu. Kami balik bersama. Lina mengerti, ingin Rea jumpa anak rutin. Tapi badai belum reda. Kelompok radikal tahu tentang kami dari gosip online. Mereka datang ke kosan teriak-teriak homo haram. Lempar batu. Kami lari, pindah lagi. Polisi tak banyak bantu. Ini urusan pribadi, kata mereka. Kami semakin terpojok. Rea depresi, aku juga. Kami pikir bunuh diri bersama, tapi ingat doa-doa masa kecil. Akhirnya, kami putuskan pindah ke Bali. Katanya lebih toleran. Kami jual barang, naik bus panjang. Di Bali, kami mulai baru. Rea buka praktik kecil, aku bantu. Kami hidup tenang, meski tetap sembunyi. Di Bali, angin laut sepoi, sawah hijau, membuat hati agak tenang. Kami sewa rumah kecil di Ubud. Rea praktik sebagai dokter umum, pasien datang pelan-pelan. Aku bantu administrasi, tanam sayur di halaman. Kami tak kaya, tapi bahagia.
Pagi-pagi salat bersama, meski hati masih ragu tentang dosa. Kami baca Al-Quran, cari ayat tentang rahmat Tuhan. Anak Rea kadang datang liburan, Lina ingkan. Anak itu panggil aku Om Ardi. Lucu, polos. Tapi masa lalu mengejar. Gosip sampai Bali. Beberapa warga curiga. Tapi komunitas seni di Ubud lebih terbuka. Kami temui teman-teman sesama, saling dukung. Suatu hari, Rea sakit parah. Lu berat, komplikasi dari stres lama. Aku rawat dia seperti dulu dia rawat aku saat demam. Di tempat tidur, dia pegang tanganku. Ardi. Terima kasih. Kamu yang buat aku bertahan. Aku nangis. Kamu juga, A. Ciuman itu. Yang buat aku tak pernah pulih, tapi juga hidup. Dia tersenyum. Kita sudah pulih sekarang. Bersama. Rea sembuh. Kami lanjut hidup. Tak kaya, tak bebas sepenuhnya, tapi punya satu sama lain. Di negeri yang keras ini, cinta kami seperti bunga liar di tepi jalan, tumbuh meski diinjak, indah meski tak diakui. Aku pernah berpikir cinta itu sederhana. Tapi setelah semua pengkhianatan, penderitaan, kami belajar, cinta sejati butuh perjuangan. Dan kami menang meski luka tak pernah hilang sepenuhnya. Kini setiap malam kami peluk di teras, lihat bintang. Tak ada lagi rahasia besar. Hanya kami berdua dan Tuhan yang tahu.